Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Insa. Saya Muhammad Nafis Ilham, absen 17 dari kelas 11 agama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sekilas tentang bab pertama, yakni ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari pengertian Makkiyah dan Madaniyah, dibagi menjadi 3 perspektif, yakni yang pertama dari perspektif masa turun. Definisinya yakni Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun bukan turun di Mekah. Dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, meskipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Yang kedua, yakni dari perspektif tempat turun. Definisinya yakni Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba, dan Ju'la. Baik, yang ketiga dari perspektif objek pembicaraan. Definisinya yakni Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Madinah sendiri. Baik, yang kedua yakni karakteristik Makkiyah dan Madaniyah, dibagi menjadi 2 pedoman dasar, yakni yang pertama metode Simai Naqli, didasarkan atas riwayat sahih atau naqli dari para sahabat yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu. Yang kedua yakni metode Qiyasi Ijtihadi, merupakan langkah lanjutan dari metode yang pertama, yaitu ketika sudah tiada lagi riwayat yang menjelaskan apakah suatu surat atau ayat termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Metode ini didasarkan pada penalaran akli terhadap ciri-ciri khusus yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah yang telah diketahui melalui riwayat yang naqli atau yang sahih. Adapun ciri-ciri surat-surat Makkiyah, yakni yang pertama mengandung ayat sajadah, yang kedua terdapat lafaz kallah, yang ketiga terdapat seruan ya ayyuhan nas, yang keempat mengandung kisah Nabi dan umat terdahulu, dan yang kelima terdapat kisah Adam dan Iblis. Juga yang keenam, sebagian surat diawali dengan huruf tahajji seperti Hamim, Nun, Qaf. Adapun ciri-ciri surat-surat Madaniyah, yakni yang pertama, setiap surat yang berisi kewajiban atau had, yakni sanksi pidana atau sesuatu yang membatasi 2 hal. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang ketiga, sebagian surat-suratnya panjang-panjang, sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang, dan gaya bahasanya cukup jelas dan menerangkan hukum-hukum agama Islam. Yang ketiga yakni klasifikasi surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Mana' Al-Qatan, surat-surat Madaniyah ada 20 surat. Yang pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, At-Tahrim, An-Nasr. Adapun surat-surat Makkiyah yakni berjumlah 82 surat, sedangkan 12 surat sisanya merupakan surat-surat yang diperselisihkan oleh para ulama apakah masuk kategori Makkiyah ataupun Madaniyah.
Surat-surat yang diperselisihkan yakni yang pertama, surat Al-Fatihah, Ummul Quran, surat Ar-Ra'd, surat Ar-Rahman, surat As-Saff, surat At-Taghabun, surat Al-Mutaffifin, surat Al-Qadr, surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Baik, yang terakhir yakni hikmah mengetahui surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Mana' Al-Qatlan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran, yakni yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Alasan yang pertama yakni untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Alasan yang kedua yakni meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui ayat-ayat Al-Quran, disebabkan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan sengaja dengan segala peristiwanya, baik dalam periode Makkah ataupun dalam periode Madinah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.